Halo semuanya, welcome to another reading vlog. Udah cukup lama kayaknya aku nggak bikin reading vlog. Kali ini aku mau ngasih lihat buku yang baru aja sampai beberapa hari yang lalu. Ini buku yang bakal aku baca untuk reading vlog kali ini, Pasukan Bazar. Dan Pasukan Bazar ini adalah buku political thriller gitu. Nah, sekarang aku mau baca dulu bukunya mumpung belum mulai kerja. Hari ini tanggal 14 Oktober, udah malam dan aku terlalu malas untuk dandan, untuk sisiran, untuk ganti baju. Ini masih pakai daster. Aku hanya mau update sedikit perjalanan baca Pasukan Bazar. Jadi aku udah sampai sekitar halaman 140-an, udah lebih dari setengah buku ini, setengah lebih sedikit. Dan ternyata buku ini jauh melebihi ekspektasi aku, karena tadinya aku pikir buku ini itu hanya bakal banyak ngomongin soal politik, tapi ternyata juga nggak hanya itu, tapi banyak juga ngomongin soal kehidupan berinternet kita sehari-hari, warga biasa. Dan dalam konteks buku ini adalah warga Korea. Dan kayaknya ya netizen Korea sama netizen Indonesia itu kalau udah julid nggak beda jauh. Dan mungkin memang netizen di mana-mana yang namanya manusia tuh kalau udah berkumpul di internet itu pasti bisa menimbulkan chaos. Karena di internet setiap orang bisa jadi siapa aja, dan yang namanya jejak digital itu memang nggak bisa dihapus dan bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi sejauh ini baca Pasukan Bazar bikin aku introspeksi diri dan merasa aku harus lebih hati-hati lagi sih kalau melontarkan sesuatu di sosial media, apalagi di forum terbuka yang bisa dilihat oleh khalayak ramai. Ini udah ada beberapa bagian yang aku anotasi karena menarik. Dan ini, nah di bab satunya aja menurut aku udah menarik banget karena ngomongin soal buzzer, ngomongin soal propaganda dan orang-orang di balik itu tuh sangat dekat ya aku rasa dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Dan aku jadi penasaran berapa persen dari buku ini yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Terus ini ada tanda 21 plus. Jadi buku ini itu ratingnya 21 tahun ke atas. Dan aku pikir tadinya mungkin karena ada kata kasar atau gimana ya. Tapi ternyata ya di bagian ini jadi ada adegan-adegan tertentu yang menurut aku memang dewasa banget. Dan ini aku tandain nih post-it-nya kenapa ratingnya 21 plus. Selain baca buku, malam ini juga aku bareng-bareng sama suami ngerapihin lemari baju kami. Karena tadinya berantakan banget. Ini hasil yang udah kami rapihin. Before-nya nggak aku tunjukin karena bener-bener berantakan. Hasil beres-beres baju tadi, ada baju-baju yang udah kita nggak pakai lagi. Itu ada yang di kardus, sama karena kardusnya nggak muat, itu ada tumpukan kaos di atasnya yang udah nggak akan dipakai lagi. Lumayan banget sih segitu bisa clearing up our wardrobe space, karena tadinya bener-bener berantakan banget. I always make time to read whenever there's a free time at work. Ada satu bagian di buku ini yang menurut aku gemes banget karena benar-benar sama dengan kehidupan nyata. Orang-orang itu di internet bisa begitu mudahnya maki-maki, begitu mudahnya ngata-ngatain, merasa diri paling benar, tapi begitu giliran ada yang mau proses secara hukum, langsung ciut semua nyalinya. Nah, di sini aku mau ngasih lihat beberapa hal yang sering aku lakukan selain baca buku, ngebooktube, dan kerjaan utama aku. Yang pertama adalah bikin artikel. Jadi dulu aku pernah nge-apply gitu, jadi salah satu penulis artikel freelance di website atau platform Alomedica. Kalau kalian pernah dengar aplikasi Alodokter, nah Alomedica ini tuh sama kayak Alodokter, tapi ini khusus untuk kalangan medis. Ada forum tanya jawab, ada informasi tentang berbagai penyakit di website itu, tapi khusus untuk dokter. Biasanya aku nulis 2-3 artikel per bulannya dengan topik yang udah
udah ditentukan dari pihak Alomedica. Dan kebetulan di reading vlog kali ini yang lagi aku bikin topiknya adalah tentang obat Sotrovimab. Salah satu obat golongan terbaru untuk COVID-19, tapi kayaknya di Indonesia belum ada sih. Nah, kalau aku lagi ngerjain artikel kayak gini, otomatis aku harus banyak baca jurnal juga. Dan aku ngerasa hobi membaca aku itu sangat berguna di sini, jadi aku bisa kayak lebih tahan lama aja gitu kalau baca jurnal. Terus ini salah satu proyek menulis yang lagi aku bikin. Nah, ini proyek nulis lainnya, yang ini pakai bahasa Indonesia, ini novel. Kalau yang tadi bahasa Inggris tuh short stories. Terus ini ada tumpukan TBR dan currently reading yang ada di script. Ada The Thief yang lagi aku baca juga bareng dengan Pasukan Buzzer. Terus ada No Drama Discipline, ini buku parenting. Dua buku ini mau aku baca di bulan Oktober mumpung suasana Halloween. Kalau dua buku ini udah masuk TBR dari zaman kapan tapi belum kebaca juga. Nah, si Why We Sleep ini udah aku baca dari 3-4 bulan lalu tapi belum beres-beres karena berat. Nah, sekarang aku mau baca The Thief dulu. Jadi The Thief ini adalah novel fantasi, novel pertama dari serial The Queen's Thief. Aku direkomendasiin buku ini sama Ci Airin. Ceritanya tentang pencuri yang dibebasin dari penjara untuk melakukan sebuah misi rahasia. Setelah kemarin nih beres-beres lemari, malam ini aku mau beresin meja rias. Itu udah berantakan banget karena ya anakku suka banget ngotak-ngatik kosmetik aku, semuanya dia kumpulin di kotak ini. Terus ada buku-buku juga di mana-mana. Ada sambal pecel juga. Honestly, I don't know how it got there. Nah, ini penampakan meja setelah aku beresin. Ada satu tray khusus untuk barang-barang. Itu ada men's cup yang udah aku cuci, tinggal aku sterilin. Terus ada lampu kucing yang lucu ini. Dan ada 3 botol minum harus aku pindahin ke bawah. Ada 1 kotak isi barang-barang anakku juga yang akan aku pindah ke bawah. Dan ini kacang-kacang, permen, sambal pecel juga bakal diungsikan ke bawah. Sisanya udah bersih. Dan aku juga mendedikasikan keranjang ini untuk jadi tempat TBR aku dan buku-buku yang lagi aku baca atau buku-buku yang lagi aku butuhin untuk bikin konten. Dan ini sampah yang terkumpul dari beres-beres meja tadi. I will throw them out soon. Hari ini tanggal 21 Oktober dan aku mau mengupdate kalau aku udah beres baca Pasukan Buzzer dan The Thief. Dan sejujurnya aku udah beres baca kedua buku itu di hari yang sama, 5 hari yang lalu, di hari Sabtu tanggal 16 Oktober. Tapi aku terlalu males untuk merekam apapun selama 5 hari belakangan ini. Jadi aku baru sempat rekaman sekarang, sekalian bikin video yang lain juga. Dan kedua buku yang aku baca itu jauh lebih cepat aku bisa beresin. Secara keseluruhan aku suka banget sama Pasukan Buzzer ini. Aku kasih 4 dari 5 bintang. Dan kalau dibandingin dengan novel yang aku baca barengan dengan Kak Rachel di bulan lalu, yaitu Saha Mansion, menurut aku novel ini jauh lebih bagus. Karena pertama, isu yang dibahas itu lebih relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang dunia peronlinean. Dan novel ini mengingatkan aku sama satu hal. Don't believe everything that you read on the internet. Segala sesuatu yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar dari internet, we have to take it all with lots of salt. Karena segala sesuatu yang ada di dunia maya itu bisa dipalsukan, bisa dibuat-buat, bisa disetting untuk tujuan tertentu. Yang aku kurang suka dari novel ini adalah endingnya, karena twist di endingnya itu agak-agak ketebak sih menurut aku, jadi nggak terlalu kaget. Dan ada unsur yang ngegantungin juga sih dari ending ini. Aku berencana bikin satu video yang khusus mereview buku Pasukan Buzzer ini menjelang acara diskusi bareng aku dan Kak Rachel. Jadi stay tune ya di channel aku. Terus soal buku The Thief, kayaknya di reading vlog ini aku kurang banyak mengungkapkan tentang perasaan aku waktu baca The Thief karena
Aku juga beresin novel ini cukup cepat, jauh lebih cepat daripada yang aku perkirakan. Karena ternyata ceritanya itu kalau udah sampai di titik tertentu itu bikin penasaran dan susah berhentinya. Padahal Ci Airin itu udah memperingatkan aku di depan sebelum aku baca novel ini, kalau buku pertama dari serial The Queen's Thief ini membosankan, so you just have to bear with it. Dan bener sih, di bab-bab awal, si tokoh utama, si Eugenides, aku nggak tahu gimana cara pronunciation yang benar. Pokoknya si pencuri ini itu bener-bener annoying, aku kurang suka sama karakternya. Dan memang alur di bagian awal itu agak lambat. Jadi aku sempat berpikir apakah sebaiknya aku lanjut atau aku berhenti baca dulu. Karena memang jujur agak membosankan di depan. Tapi kalau udah sampai di pertengahan, udah sampai di petualangannya si pencuri ini sama rekan-rekannya, it gets more and more interesting. Dan di akhir ada twist yang menurut aku sama sekali nggak aku sangka-sangka sih. Dan kata Ci Airin, twist yang ada di novel The Thief ini itu mirip dengan twist di salah satu draft novel yang lagi aku edit dan lagi dibaca-baca juga sama Ci Airin. And I was very flattered to hear that, karena menurut aku nggak mungkin bisa menulis sebagus Megan Welland Turner. Kayaknya reading vlog kali ini bakal jauh lebih singkat daripada yang biasanya aku bikin ya. So if you enjoy my reading vlog content, kalian bisa lihat reading vlog aku yang dulu-dulu. Ada reading vlog aku yang ini, di mana aku berusaha menyelesaikan novel dengan 1000 halaman lebih. Dan ada juga reading vlog yang ini, yang udah lumayan jadul. See you there!